Selamat datang di channel saya. Video kali ini masih mengenai Flutter ya. Yang akan saya bahas di sini adalah gimana caranya kita mendeteksi apakah perangkat yang kita punya ini di restart atau tidak ya. Di sini saya bikin tampilan seperti ini ya. Dan codingannya cuma seperti ini. Untuk cara mendeteksinya itu saya menggunakan dua library ya. Pertama itu System Clock dan juga Shared Preferences. Setelah kedua library ini diinstal, masuk ke contoh ya, terutama yang di bagian system clock ini. Kita copy yang bagian last boot date time ini. Kita pastekan aja di sini ya, sesuai contoh. Jangan lupa diimport kedua library-nya ini. Kemudian di sini saya bikin dua buah variabel seperti ini ya. Sini boolean dan ini untuk shared preferences. Dan juga di sini saya bikin sebuah fungsi, dia mengembalikan nilai boolean. Saya kasih nama isDeviceRestart. Jadi di sini ada sebuah variabel result, nilai awalnya itu adalah false. Dan di sini dia mereturn hasil atau nilai dari result ini ya. Di sini saya bikin sebuah variabel new reboot time, di mana nilainya itu diambil dari hasil ini, hasil dari fungsi last boot date time ini. Kemudian ini untuk search preference, dan di sini saya bikin variabel last reboot time, nilainya diambil dari storage ya, dengan key last reboot time. Di sini saya bikin kondisi jika nilai last reboot time 0, maka kita atur nilai last reboot time-nya ini diambil dari new reboot time ini ya. Kemudian kita simpan ke storage. Dan di sini ada variabel durasi di mana nilainya itu adalah hasil dari perbandingan last reboot time dengan new reboot time. Jadi jika nilai durasinya itu dalam detik kurang dari 0 atau minus, maka dia atau nilai result ini adalah true. Berarti device telah di restart ya. Kenapa? Karena waktu last reboot time ini lebih lama atau berbeda dengan waktu yang sekarang ya, atau waktu yang reboot time terbaru ini. Jadi new reboot time ini lebih baru waktunya daripada last reboot time ini. Kemudian di bagian on press button saya tambahkan codingan seperti ini ya. Jadi nilai is restart ini diambil dari fungsi ini ya. Jika nilainya ini true, maka kita update atau perbarui nilai last reboot time yang ada di storage ya. Kita simpan kembali ke storage dengan nilai last reboot time-nya itu diambil dari sini. Kemudian di sini saya bikin kondisi ya, jika di restart maka tampilkan teks ini, jika tidak di restart maka tidak ada tampil apa-apa ya. Ini const-nya saya hapus. Di sini juga saya tambahkan kondisi, jika di restart maka kita tampilkan waktunya, jika tidak tampil apa-apa. Untuk waktunya kita ambil dari sini ya, dari fungsi last boot time ini. Jadi seperti ini ya. Ini saya jalankan ulang. Maka nanti ini akan hilang ya. Karena nilai is restored ini awalnya adalah false. Ini kalau saya klik tidak terjadi apa-apa ya. Karena nilai last reboot time yang di storage dengan last reboot time yang ada di fungsi ini sama ya. Berbeda nanti kalau saya restart device-nya, maka last reboot time yang di storage dengan last boot date time yang di sini berbeda, maka nanti akan tampil keterangan waktunya di sini ya.
Ini kalau saya coba restart device-nya, seharusnya nanti akan tampil keterangan waktu di restartnya. Di sini adalah 10.36. Oke, sekarang HP-nya sudah aktif kembali. Ini saya jalankan kembali ya. Seharusnya nanti ketika saya klik tombol cek status, maka nanti akan muncul waktu terakhir perangkat di restartnya. Oke, ini sudah jalan kembali aplikasinya. Ini saya coba cek status, saya klik, dan ini muncul ya waktunya. Jam 11.36 ya, WITA. Kalau di laptop saya ini WIB ya waktunya. Jadi dia mendeteksi bahwa perangkat ini telah di restart ya pada jam sekian. Ini kalau saya cek atau saya klik kembali cek status ini, maka nanti akan hilang ini ya. Karena waktu last reboot time yang tersimpan di storage itu tidak ada bedanya dengan yang hasil dari fungsi ini ya. Coba saya klik, maka hilang ya. Karena waktunya sama, tidak ada perbedaan. Saya rasa demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.